Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Engkau alasanku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup bagi-Mu selamanya. Kau alasan
alasanku hidup. Oh, syukur, terima kasih Tuhan. Pujian yang mengingatkan kami, sesungguhnya hidup kami adalah kemurahan, belas kasih, anugerah dari Tuhan. Maka selayaklah kami hidup bagi Tuhan seumur hidup kami. Pimpin oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, untuk kami hidup mengabdi kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum menyambung kisah tentang Yusuf, ada jeda tentang Yehuda. Kejadian pasal 38. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu lahirlah seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuanya sedang di jalan ke Timna untuk mengunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimnya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungannya harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekung dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya orang adulam itu.
untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, "Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan De Naim itu?" Jawab mereka, "Tidak ada di sini perempuan jalang." Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, "Tidak ada aku jumpai dia." Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, "Tidak ada perempuan jalang di sini." Lalu berkatalah Yehuda, "Biarlah barang-barang itu dipegangnya supaya kita jangan menjadi buah olok-olokan orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu." Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantunya bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalan itu. Lalu kata Yehuda, "Bawalah perempuan itu supaya dibakar." Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, "Dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung." Juga dikatakannya, "Periksalah siapa empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini." Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, "Bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shela anakku." Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan. Diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, "Inilah yang lebih dahulu keluar." Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki. Dan bidan itu berkata, "Alangkah kuatnya engkau menembus keluar." Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Serah. Bapak Ibu, Yehuda menikah dengan seorang perempuan Kanaan dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Meskipun ia mempunyai 3 orang anak, namun ia hanya mempunyai seorang menantu, yaitu Tamar. Tamar awalnya adalah istri dari anak sulung Yehuda Er. Namun karena Er berbuat jahat di mata Tuhan, maka Tuhan pun membunuhnya. Lalu Yehuda menyuruh anaknya keduanya, Onan, kawin dengan istri kakaknya itu. Ini merupakan sebuah tradisi di bangsa Israel. Tetapi Tuhan membunuh Onan sebab ia juga berbuat jahat. Yehuda berpikir seperti ada pola bahwa siapapun yang menikahi Tamar akan mati. Akibatnya Yehuda menjadi takut kalau Shela anak bungsunya akan mati seperti kedua kakaknya jika kawin dengan Tamar. Sehingga Yehuda memutuskan untuk menyuruh Tamar untuk tinggal di rumah ayahnya sampai Shela besar. Sebenarnya ini hanya akal-akalan Yehuda. Singkat cerita, istri Yehuda meninggal. Tak lama berselang, setelah selesai masa berkabung, ia mengadakan perjalanan. Di perjalanan, ia bersetubuh dengan seorang perempuan yang dikiranya pelacur. Padahal tanpa diketahuinya bahwa perempuan itu adalah Tamar yang menyamar. Tamar yang adalah menantunya sendiri. Tersiar kabar bahwa Tamar telah bersundal. Berita itu sampai ke telinga Yehuda. Dia menjadi marah dan menuntut agar Tamar dihukum dengan cara dibakar. Tetapi Tamar membela diri. Ia menunjukkan cap meterai kalung dan tongkat pemberian Yehuda saat bersama dengannya. Di situ Yehuda sadar dan mengaku telah berbuat salah. Ada satu pertanyaan yang menggelitik hati saya. Waktu Er berbuat jahat, Tuhan menghukumnya dan membunuhnya. Waktu Onan berbuat jahat, Tuhan membunuhnya. Tetapi mengapa Tuhan tidak menghukum, membunuh Yehuda? Mengapa Tuhan membiarkannya? Apakah Yehuda begitu istimewa bagi Tuhan? Saya kira tidak. Adalah belas kasihan Tuhan yang dinyatakan supaya Yehuda bertobat.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kisah ini tidak membuktikan bahwa beberapa dosa dapat ditoleransi. Ingat bahwa Tuhan tidak hanya murka terhadap orang berdosa, Tuhan juga berbelas kasihan kepada manusia. Belas kasihan ini dinyatakan supaya Yehuda bertobat. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pertanyaannya, mengapa Tuhan sepertinya tidak sabar terhadap Er dan Onan? Saya katakan tidak demikian. Tuhan sabar kepada setiap orang dan memberi kesempatan yang sama. Penafsiran saya, Er dan Onan memang tidak mau bertobat. Er dan Onan memang hidup terus dalam kejahatannya. Maka Tuhan menghukum dengan kematian. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan, itu semata-mata adalah kasih karunia, belas kasihan Tuhan, supaya kita bertobat. Bapak Ibu, menerima belas kasihan Tuhan, Yehuda menyadari bahwa dia harus bertobat. Dan dia menyatakan pertobatannya dengan mengakui kesalahannya dengan Tamar, dengan mengatakan bahwa Tamar lebih benar dari dirinya. Dan dia tidak mengulang dosanya. Di ayat 26 dikatakan Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Jadi Yehuda membuktikan pertobatannya. Transformasi dalam diri Yehuda membawanya pada akhirnya Tuhan menggunakan garis keturunan Yehuda justru menjadi garis keturunan Mesias melalui Tamar. Kalau kita merenungkan hal ini, betapa belas kasih Tuhan itu nyata. Penekanan renungan pada pagi hari ini adalah Tuhan melihat pertobatan kita, bukan kesombongan rohani kita. Seberapa kita jatuh dalam dosa, asal kita mau bertobat dan menunjukkan pertobatan itu dengan benar, Tuhan akan sangat mengapresiasi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami menerima kemurahan-Mu dengan bangun dalam keadaan sehat. Dan Tuhan memberi kebenaran firman untuk kami menjalani hidup kami dalam pertobatan kami. Tuhan melihat hati yang terdalam, yang rindu hidup memuliakan Tuhan. Bila kami ada salah di waktu-waktu yang lalu, yang lampau, Tuhan ampuni kami dan terus bimbing kami untuk di kedepan kami hidup lebih memuliakan Tuhan. Peganglah tangan kami, karena kami tak mampu berjalan sendiri. Kami penuh dosa tanpa Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan. Bimbinglah kami hidup memuliakan-Mu Tuhan. Secara khusus mempersiapkan perayaan Natal hari Minggu, hamba-Mu rindu Engkau memberi pengalaman khusus kepada setiap umat-Mu, mentransformasi setiap umat Tuhan dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, lahir baru dalam Tuhan, dan kemudian hidup baru di dalam Engkau, hidup yang hanya diperuntukkan untuk memuliakan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas setiap umat-Mu, juga hamba-Mu. Demikian kami menyerahkan persiapan-persiapan perayaan Natal, konser paduan suara di Angke, dan juga family Christmas dinner menjadi momen yang indah bagi setiap umat Tuhan. Setiap keluarga boleh mengalami transformasi bersama dengan Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita.
mempersiapkan ibadah perayaan Natal esok sore di Angke. Kita bersekutu di dalam Tuhan, bersuka cita dalam hadirannya. Shalom.